Analisis ragam ANOVA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian dari statistik dan topik kali ini adalah analisis ragam ANOVA. Bila kita perhatikan, materi lalu kita belajar tentang analisis regresi dan analisis korelasi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis ragam ANOVA. Dan ANOVA sendiri merupakan singkatan dari Analysis of Variance. ANOVA adalah metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Bila Anda perhatikan, statistical inferential ini mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata dan data lebih dari dua kelompok. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini tertulis ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata. Yang jadi masalah, kenapa ini namanya ANOVA? Analysis of Variance. Jadi variasinya bukan analysis of means. Padahal yang kita uji adalah means atau rata-ratanya. Dan jawabannya adalah pada saat pembedaan setiap kategori yang kita perhatikan adalah variasinya, bukan rata-ratanya. Nah, ini merupakan tampilan, misalnya kita melihat sebuah variasi dari sebuah survei atau percobaan atau sebuah penelitian yang dilakukan. Kemudian kita akan melihat among group variance-nya berapa, total variance-nya ada berapa, kemudian grand mean-nya ada berapa, nanti kita akan uji satu persatu. Pada ANOVA, ini memiliki hipotesa sebagai berikut. H0 dan H1. Jadi, H0-nya apa ini? H0-nya mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama semua. Yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Kalau H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, dan seterusnya. Memiliki arti apa? Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa sih kita menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA? Yakni satu, memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Jadi ini untuk menganalisis kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Kemudian, untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata atau antara kelompok sampel satu dengan yang lain. Jadi, untuk mengetahui signifikasi perbedaannya. Dan yang ketiga adalah analisis varian relatif lebih mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai percobaan yang lebih rumit. Nah, analisis ini juga masih berkaitan dengan analisis regresi. Nah, pertanyaan berikutnya ini, apa saja sih asumsi yang harus dipenuhi? 1. Data berdistribusi normal. Kemudian 2. Varian atau ragamnya homogen. Ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Baru keempat, komponen dalam model bersifat aditif atau saling menjumlah. Nah, biasanya nanti Anda bila menggunakan tidak perhitungan secara manual, tetapi secara komputansi, itu bisa dilakukan dengan SPSS, ataupun dengan Excel, ataupun dengan program yang lainnya. Ini kita wajib untuk cek satu persatu dulu, bahwa memastikan bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan ANOVA. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi tentang one way ANOVA.
karena ada one-way ANOVA, tentu saja nanti ada two-way ANOVA. One-way ANOVA ini akan saya terangkan ke kalian semua dengan salah satu contoh persoalan atau contoh soal. Analisis varian satu arah. Tabel berikut menyatakan lamanya hari kesembuhan dari 3 percobaan penyembuhan virus COVID-19 yang diberikan kepada 15 pasien. Jadi, ada 3 percobaan, kemudian diberikan ke 15 pasien. Lakukan analisis varian dan uji hipotesis dengan taraf nyata 0,05, bahwa rataan lamanya hari sembuhan yang diakibatkan oleh ketiga percobaan sama saja. Berarti ini dari statement terakhir menyatakan bahwa H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, jadi percobaannya sama saja. Akan kita uji hipotesis, kemudian kita lakukan analisis variance. Yang pertama adalah data ini dulu. Datanya yang diberikan sebenarnya cuma sampai di sini saja. Jadi ada 15 pasien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ke-15 ini masing-masing, ini pasien pertama dia sembuh 5 hari dengan pengobatan A. Yang kedua 9 hari dengan pengobatan B, 3 hari dengan pengobatan C, dan seterusnya. Langkah pertama adalah menjumlah dengan lamanya hari dari pasien yang mengobati dengan percobaan A. Ada 26, kemudian yang B 39, dan C adalah 20. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Langkah kedua adalah kita membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini terdiri dari sumber varian, kemudian jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rataan kuadrat, dan F-hitung. Sumber variansnya ada 3, yakni perlakuan, galat, dan total. Perlakuan kita wakilkan dengan P, galat kita wakilkan dengan G, total kita wakilkan dengan T. Jumlah kuadrat, jadi ada 3 ya, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Derajat bebas, ini K-1. Jadi K-nya itu adalah jumlah kolomnya, kemudian derajat bebas galat, itu K, N kurangi 1. Jadi K jumlah kolom, N adalah jumlah baris. Kemudian derajat bebas total, itu NK dikurangi 1. Nah, kalau rataan kuadrat, itu rataan kuadrat perlakuan dan rataan kuadrat galat. Kemudian rumusnya adalah, untuk rataan kuadrat perlakuan sama dengan JKP, jumlah kuadrat perlakuan, dibagi oleh DBP. Kemudian DBP itu apa? Derajat bebas perlakuan. Kalau RKG, JKG dibagi DBG, derajat bebas galat. Nah, F-hitungnya itu RKP dibagi RKG. Setelah kita memahami rumus ini, baru kita susun hipotesisnya. Tadi dinyatakan bahwa H0 tidak ada perbedaan lamanya ketiga percobaan obat tersebut dalam menyembuhkan COVID-19. Dan H1-nya berarti kebalikannya, adanya perbedaan lama ketiga percobaan obat tersebut dalam menyembuhkan COVID-19. Taraf nyata itu adalah alfa 0,05. Tahapan berikutnya adalah kita masukkan nih angka-angka yang tadi. Jadi ini tadi kita sudah hitung total A, B, C, dan keseluruhan ya. Nah, lalu kemudian tadi rumusnya tadi di awal, lalu rumus JKT yang paling bawah dulu adalah sigma I1 sampai K, sigma J1 sampai N, dikali Y, dikali I, kali J kuadrat, dikurangi 5, T, I, J kuadrat, bagi NK. Maksudnya apa? Maksudnya ini langsung kita kuadratkan ya. Berarti kalau ini 1, 1, posisinya 1, 1.
1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Baru kita masukkan ini. Berarti 5 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, ditambah 6 kuadrat, seterusnya sampai 7 kuadrat. Kemudian dikurangi TIJ kuadrat. Nah, kita tahu kalau TIJ sendiri 85. Jadi, 85 kuadrat. N-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan K-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi, dapat dihasilkan sekian. Lalu, tadi kita sudah menghitung JKT. Berikutnya tahapannya adalah JKP. JKP sama dengan rumusnya ini. Sigma I sama dengan 1K TI kuadrat per NI dibagi TIJ kuadrat per N kali K. Kemudian JKP adalah 26 kuadrat. 26 itu dari mana? Dari sini ini 26 kuadrat. Ditambah 39 kuadrat. Ditambah 20 kuadrat. Dibagi 5. Kemudian dikurangi TIJ kuadrat 85 dibagi 5 dikali 3. Kemudian sama dengan JKP sama dengan 519,4 dikurangi 481,67 sama dengan 37,73. Kemudian JKG galatnya ini merupakan perhitungan dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Hasil tadi yang di awal dikurangi hasil ini sama dengan 37,6. Setelah kita mendapatkan JKP, kemudian JKG, dan JKT, saya tulis ulang di sini. Tahap berikutnya adalah kita mencari rataan kuadrat. Rataan kuadrat perlakuan dan rataan kuadrat galat. Rataan kuadrat untuk perlakuan sama dengan JKP dibagi derajat bebas perlakuan. Jadi 37,73 dibagi 2. Kemudian kalau RKG itu jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. 37,6 dibagi 12, 3,13. F hitungnya berapa? Caranya RKP dibagi RKG. RKP dibagi RKG. 18,865 dibagi 3,13 sama dengan 6,03. Langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan distribusi tabel nilai F 0,05. Tadi kan kita tahu kalau ininya 0,05 ya. Alfanya. Nah, sekarang kita masukkan nih degree of freedom for nominator and degree of freedom for denominator. Kalau kita lihat jumlah variannya, derajat bebasnya, degree of freedom of nominator itu 2. Tadi kan 3 dikurangi 1. 2 ini ya. Lalu degree of freedom for the denominator adalah ini. 3 kali 5 kurangi 1, 12. Ada di sini. Jadi, kita dapat tentukan bahwa distribusi tabel nilai F 0,05 sama dengan 3,86. Kita lihat nih, tadi titik kritis ini menjadi rumus ya. Bahwa tolak HO jika F hitung lebih besar dibanding F tabel. Terima HO jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Kalau kita perhatikan 6,027, tadi kan kita hasil yang kita dapat ini. Ini atau 6,03 kan lebih besar dong dengan dibandingkan 3,89. Maka jawabannya adalah HO-nya ditolak. Nah, artinya ada perbedaan lama ketiga percobaan dalam penyembuhan COVID-19. Demikian yang bisa saya sharingkan ke Anda. Nanti tugas dan perhitungan ada di slide atau situs kuliah berikutnya. Terima kasih.